Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian tetap sehat dan semangat belajar di rumah. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6, hewan di sekitarku. Pada pembelajaran 4 ini, kita akan belajar penggunaan huruf kapital dalam kalimat, satuan baku untuk ukuran berat, dan panjang pendek bunyi pada lagu. Yang pertama, kita akan membahas penggunaan huruf kapital. Perhatikan dahulu gambar berikut ini. Nah, kalian tahu ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar tentang hewan-hewan peliharaan. Kalian tahu apa itu hewan peliharaan? Hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara sebagai teman sehari-hari manusia. Jadi, mereka tinggal di sekitar kita, tidak jauh dari rumah kita. Selanjutnya, perhatikan bacaan berikut ini. Ibu bacakan, Lani memelihara kelinci. Kelinci makan wortel. Lani juga memelihara ayam. Ayam makan jagung. Lani menyayangi hewan peliharaannya. Setiap hari, hewan peliharaannya diberi makan. Coba kalian perhatikan pada bacaan tersebut. Pada awal kalimat, pada bacaan, selalu ditandai dengan huruf kapital. Ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Nama orang juga ditulis dengan huruf besar. Sehingga penggunaan huruf kapital dalam sebuah kalimat itu digunakan pada awal kalimat. Yang kedua, pada awal huruf nama orang. Jadi ini adalah contoh bahwasanya penggunaan huruf kapital yang benar adalah pada awal kalimat dan pada awal huruf nama orang. Selanjutnya kita akan belajar satuan baku untuk ukuran berat. Perhatikan penjual sayur ini. Beliau akan menimbang penjualannya atau barang-barang kebutuhan pokoknya dengan alat timbangan. Nah, kira-kira timbangan apa yang digunakan tukang sayur itu, anak-anak? Ya, ini adalah timbangan pasar. Kalian sudah tahu apa itu timbangan pasar? Timbangan pasar adalah atau biasanya digunakan untuk menimbang buah-buahan, sayur-sayuran, dan sembako. Sembako itu bisa berupa beras, gula, ataupun minyak goreng. Nah, jadi timbangan yang biasa digunakan pedagang sayur adalah timbangan pasar. Menginjak materi berikutnya yaitu kita akan belajar panjang pendek bunyi pada lagu. Pada materi sebelumnya sudah diterangkan bahwasanya panjang pendek bunyi pada lagu adalah pola irama atau panjang pendek bunyi pada lagu disebut juga dengan pola irama. Adapun tanda pola irama ini disimbolkan dengan yang pertama, bunyi panjang ditandai dengan tanda garis lurus, sedangkan bunyi pendek ditandai dengan tanda titik atau lingkaran. Nah, ini adalah cara mengetahui panjang dan pendek sebuah lagu. Panjang pendek bunyi dihitung dengan ketukan. Bunyi pendek dapat diiringi dengan satu tepukan, dan bunyi panjang dapat diiringi dengan lebih dari satu tepukan tangan. Kalian bisa menyanyikan sebuah lagu
tanpa dengan menggunakan irama atau musik, juga bisa dengan menggunakan tepuk tangan. Untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan lagu ciptaan A.T. Mahmud yang berjudul Ayamku. Pada lagu Ayamku ini, kita akan belajar mana nada panjang dan mana nada pendek. Nah, kita bisa menganalisis lagu Ayamku sebagai berikut ini. Bagian lagu yang mempunyai bunyi pendek dan panjang dari lagu tersebut adalah A. Bagian lagu dengan bunyi pendek adalah kok, 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 lihatlah, berkeliaran, halaman, induk, ayam, dan mencari. Kata ini dinyanyikan dengan nada pendek. Sedangkan yang kedua dengan bagian lagu dengan bunyi panjang adalah kata ayamku, rumah, anaknya, makan. Untuk lebih jelasnya, kalian dengarkan lagu berikut ini ya. Kok, 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 lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah, induk, ayam, dan anaknya. Kok, 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 mencari makan. Setelah mendengarkan lagu tadi, kalian pasti sudah mengerti mana yang panjang dan mana yang pendek. Nah, sekarang kita coba memberi tanda pada lagu Ayamku ciptaan A.T. Mahmud. Nah, seperti ini. Kok, kok karena pendek kita kasih tanda titik atau lingkaran. Sedangkan ayamku, rumah, anaknya, dan makan kita beri tanda garis lurus karena dinyanyikan dengan nada panjang. Ibu harap kalian bisa memahami tentang panjang pendek bunyi pada lagu Ayamku ini. Materi selanjutnya yaitu pembelajaran kelima, yaitu kita akan membahas penggunaan huruf kapital pada kalimat, aturan yang berlaku di sekolah, dan variasi gerak jalan berirama. Perhatikan bacaan berikut ini. Di materi sebelumnya tadi, Ibu sudah menerangkan tentang tanda-tanda atau aturan ketika menggunakan huruf kapital dalam sebuah kalimat. Nah, sekarang kita perhatikan dulu bacaan ini. Pada bacaan ini, di awal kalimat ditulis dengan huruf besar. Nama orang juga ditulis dengan huruf besar. Ini menandakan bahwa penggunaan kapital ini sudah betul. Dan ini adalah contoh bacaan atau kalimat yang ditulis dengan huruf tegak bersambung. Nah, untuk menulis sebuah cerita atau kalimat dengan menggunakan tulisan tegak bersambung, kita harus mematuhi aturan menulis tegak bersambung. Nah, aturannya seperti ini. Huruf A ditulis di 3 baris, huruf A kecil 1 baris. Untuk lebih jelasnya, Ibu jelaskan. Aturan menulis tegak bersambung yang pertama yaitu menulis huruf besar tegak dimulai dari baris ketiga. Seperti contoh pada gambar. Yang kedua, huruf besar ada 2 jenis. Huruf yang tingginya 5 baris, contohnya G dan J. Sedangkan selain huruf keduanya itu, tingginya 3 baris. Aturan yang ketiga adalah tinggi huruf kecil adalah 1 baris. Aturan yang keempat, ada huruf yang memiliki jambul, ekor, jambul dan ekor, serta tidak memiliki jambul dan ekor. Contohnya yaitu huruf yang berjambul. Itu ada 2 jenis juga, berjambul penuh dan setengah. Yang berjambul penuh adalah huruf B, H, K, dan L. Sedangkan yang berjambul setengah adalah D dan T. Huruf yang berekor, contohnya yang ekor penuh yaitu G, J, dan K, sedangkan yang berekor setengah adalah P dan Q. Aturan terakhir,
huruf yang tidak memiliki jambul dan ekor yaitu A, C, E, L, M, N, O, R, S, U, V, W, X, dan Z. Ini tidak memiliki jambul dan ekor. Huruf yang memiliki ekor dan jambul yaitu huruf F. Seperti ini gambarnya. Jadi huruf F memiliki ekor dan jambul sekaligus. Ini adalah aturan menulis huruf tegak bersambung biar kalian menulis dengan bagus dan rapi. Setelah kita belajar menulis tegak bersambung, kita akan belajar tentang aturan yang berlaku di sekolah. Aturan disebut juga dengan tata tertib. Tata tertib ini dibuat agar siswa disiplin dan pembelajaran menjadi lancar. Tata tertib itu ada dua, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Tata tertib tertulis biasanya dipajang di papan pengumuman atau dipajang di dalam kelas. Sedangkan tata tertib tidak tertulis contohnya tata tertib saat berolahraga. Contohnya yang pertama, melakukan pemanasan sebelum olahraga, melakukan pendinginan setelah olahraga, melakukan gerakan olahraga dengan sungguh-sungguh, tidak bercanda saat melakukan olahraga. Ini adalah contoh tata tertib tidak tertulis dan tidak perlu ditulis, hanya diingat dan dibiasakan. Karena kita sudah mengetahui aturan ketika berolahraga, maka sekarang kita akan belajar berolahraga seperti yang dilakukan Edo dan teman-temannya. Pada materi sebelumnya, kalian sudah belajar tentang variasi gerak berjalan biasa, berjalan pendek, dan berjalan panjang. Nah, di sini Edo dan teman-temannya juga akan melakukan variasi gerak tersebut, tapi menggunakan musik dan ketukan. Jangan lupa, sebelum melakukan gerakan variasi gerak ini, kalian harus melakukan pemanasan seperti aturan yang telah Ibu sampaikan tadi. Selanjutnya, materi pembelajaran 6. Pada pembelajaran 6 ini, kita akan belajar penggunaan huruf kapital lagi, aturan yang berlaku di sekolah, dan satuan baku ukuran berat. Penggunaan huruf kapital yaitu pada awal kalimat dan pada awal huruf nama orang. Contohnya ini, Lani ditulis besar karena berada di awal kalimat dan juga nama orang. Lebih jelas bukan? Nah, selanjutnya tugas sekolah. Kita tahu tugas sekolah itu ada dua, yaitu tugas individu dan tugas kelompok. Tugas individu adalah tugas yang harus diselesaikan sendiri. Contohnya, tugas membuat puisi, tugas mengerjakan soal secara mandiri, itu adalah contoh tugas individu. Sedangkan tugas kelompok merupakan tugas yang diselesaikan bersama teman. Contohnya, tugas menimbang benda, tugas membuat laporan kegiatan, dan tugas berdiskusi. Jadi harus dilakukan bersama-sama dengan teman kita. Jadi sudah paham bahwasanya tugas sekolah itu ada dua, yaitu tugas individu dan tugas kelompok. Setelah memahami tentang tugas tadi, kita sekarang belajar tentang tata tertib sekolah. Kalian pasti tahu apa saja sih tata tertib di sekolah itu? Nah, diantaranya yaitu datang sebelum bel sekolah, mengikuti pelajaran dengan baik, menjaga kebersihan kelas, masuk kelas dengan tertib, memakai seragam dengan rapi, menghormati sesama teman, guru, dan warga sekolah lainnya, serta meminta izin apabila tidak masuk sekolah. Ini adalah contoh tata tertib di sekolah. Tata tertib dibuat agar kita tetap disiplin dan pelajaran berjalan dengan lancar. Satuan baku ukuran berat. Timbangan sangat penting untuk di kehidupan kita sehari-hari. Banyak barang yang perlu ditimbang ketika melakukan transaksi jual beli.
Seperti ini contohnya. Ini contoh timbangan pasar yang digunakan setiap hari ketika kita bertransaksi jual beli. Pada gambar ini pada contoh, berat wortel adalah 1 kg ditambah 1 kg ditambah 1 kg. Dari mana kalian tahu? Nah, pada gambar timbangan tersebut terdapat 3 besi. Nah, 1 besi itu berukuran 1 kg. Karena ada 3 besi, jadi beratnya adalah 3 kg. Untuk lebih jelasnya, perhatikan soal berikut ini. Kalian bisa menjodohkan gambar sesuai dengan berat bendanya. Pada gambar pertama, terdapat 1 besi dalam timbangan pasar. Ini berarti berat wortel adalah 1 kg. Pada soal kedua terdapat 3 besi yang bermakna berarti 3 kg karena terdapat 3 besi. Dan yang terakhir terdapat 5 besi berarti beratnya 5 kg. Bagaimana? Kalian sudah memahaminya? 1 besi besar ini berukuran 1 kg. Jadi jika ada lebih, kalian tinggal menambahkan ukuran atau berat benda tersebut. Alhamdulillah materi kita atau materi yang Ibu sampaikan hari ini telah usai. Semoga materi yang Ibu sampaikan bisa membantu kalian dalam belajar di rumah. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.